Bunga-bunga ini saya tanam supaya setiap kali mau ziarah ke makam bisa ambil. Ini bunga-bunga yang disukai oleh ayah saya. Bougainville merah. Kita ambil yang putih juga ya, biar mengkombinasi. Bunga sama air. Ayo. Ya, anginnya sangat kuat. Ini ada petunjuknya. Saya sangat suka sekali kalau musim kering, daun-daun jati itu jatuh. Jadi waktu jalan itu seperti mengingatkan kepada pengorbanan daun-daun supaya hemat air pada dirinya sendiri. Musim kering, jadi daun-daun pada berguguran. Ini kakek dan nenek saya. Kakek saya Marcus Sapardi dan istrinya Yakoba Sapardi da Costa. Satu dari Prambanan, satu dari Maluku. Muter kicing dari Jakarta ke sini. Dan ini ibu saya, Marice Cikina Sapardi, yang lahir di Serui, Papua. Jadi tujuan saya ziarah kali ini dan juga ingin menunjukkan di podcast saya, Gria Varsiana Lakonya Wiji Bumi, karena ibu saya sebenarnya adalah orang Papua. Ini ayah saya, Chris Frederick Risakota. Ayah dan kakek dan nenek meninggal di Jakarta, kemudian dibawa ke Jogja, muter kicing. Nah, kita taruh dulu bunga-bunga yang mereka sangat suka. Nah, ini kakek saya, Marcus Sapardi, dan nenek saya, Yakoba Sapardi da Costa, bertemu di Serui. Mereka adalah asisten dokter pada zaman kolonial. Nenek saya
dikirim dari Bandung dan kakek saya dari Solo. Dan mereka bertemu di Serui di Papua, di mana ibu saya almarhum lahir tanggal 26 Juni 1940. Jadi sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, sahabat Gria Farsiana Laku Nyawiji Bumi, kami tadi baru saja ziarah ke makam. Dan biasanya sesudah kami selesai ziarah, kami kelilingi bukit ini. Ayo kita lihat. Itu rumah kami, rumah kecil kami. Jadi kami dikelilingi oleh hutan-hutan, pohon-pohon, dan samudra. Samudra Indonesia. Bagaimana perasaan Anda ketika berjalan di atas daun-daun yang kering? Mungkin merasa seperti pada musim gugur di negara dengan 4 musim, tapi kami ada di Yogyakarta. Dan pada musim kering, daun-daun juga menggugurkan dirinya. Dan ini adalah akar-akar yang sangat tua, seperti akar Tarsan. Mereka membuat keindahan alam dengan sangat menakjubkan. Sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, sahabat Gria Farsiana Laku Nyawiji Bumi, saat ini saya sedang memandang ke laut lepas sambil mendengar suara ombak. Saya sedang merenungkan lokasi di mana nenek saya yang tadi kami kunjungi di Dalem Redi Sogoro Gesang Langgeng. Itu nama dari makam keluarga. Yakoba adalah seorang anak dari desa Amahusu, rumahnya di tepi pantai. Jadi sekarang air dari Parantritis dari Samudra Indonesia mengalir sampai ke Amahusu. Nenek saya senang. Juga suaminya, Markusa Padri. Karena rumah di mana ia dulu dilahirkan di Prambanan, rumah pusaka, sekarang ada dekat dengannya. Rumah pusaka adalah restoran dari Et Resort Yogyakarta. Nah, dalam episode ini, episode ke-9, saya secara khusus
akan membahas biografi Papua, biografi Jawa. Bagaimana dalam diri keluarga kami, keterhubungan antara Jawa, Maluku, Papua sangat kuat. Dan biografi manusia adalah bagian dari biografi semesta, biografi hutan-hutan, air, dan kami akan secara khusus melihat biografi Papua. Selamat pagi sahabat Yogyakarta, sahabat Indonesia, sahabat Gria Varsiana, laku Nyawiji Bumi. Saat ini kami berada di Pondok Balirasa dan di samping saya adalah tempat tidur yang memajangkan beberapa karya seni dari saya sendiri tentang Papua. Jadi untuk episode 9 temanya adalah biografi pribadi, biografi Jawa, Maluku, dan Papua. Pada awal film kita sudah memperlihatkan juga bagaimana kami menyusuri dan berziarah ke makam orang tua saya, di mana kakek dan nenek, ayah dan ibu saya dibaringkan di Alas Legode, Gunung Kidul. Jadi ibu saya memang dilahirkan di Serui. Nah, untuk mengisi episode ke-9 secara khusus saya akan menjelaskan biografi Papua. Biografi adalah catatan diri dari seseorang atau komunitas melalui kacamata
orang kedua atau ketiga. Saya mengenal Papua pertama-tama melalui perjumpaan dengan nenek saya ketika saya masih kecil, dan sambil dibaringkan di tempat tidur, beliau bercerita banyak tentang Papua. Karena itu, untuk memajangkan ingatan-ingatan saya dalam bentuk karya seni, saya juga menggunakan tempat tidur sebagai simbol ingatan masa kecil yang saya merasa itu bagian dari hutang saya kepada nenek untuk menjelaskan apa yang saya bisa lakukan kepada Papua. Jadi ketika saya menjelaskan tentang hal ini, mungkin agak emosional karena banyak kenangan yang baik dalam biografi saya yang terhubung langsung dengan biografi dari nenek, kakek, dan ibu saya. Ibu saya, Marice Cikina Sapardi, dilahirkan di Serui dari ayahnya seorang Jawa dan ibunya seorang putri dari desa Amahusu, Maluku Tengah, yang pada waktu itu mereka adalah asisten dokter di Rumah Sakit Sending di Serui. Pada tahun 2008, saya ke Papua untuk membawa mahasiswa KKN dari Universitas Kristen di Wacana. Pada waktu itu saya ketua LPPM UKDB, dan saya menyempatkan diri mengunjungi rumah tinggi di Serui dan melihat sendiri rumah di mana ibu saya lahir dan pusarnya ditanam di halaman dari rumah tinggi tersebut. Mungkin itu satu-satunya rumah tinggi yang ada di Serui. Jadi ada jarak antara fondasi dengan tanah melalui kayu, kaki-kaki dari rumah, yang pada waktu saya masih kecil selalu muncul dalam cerita nenek saya. Jadi saya sangat terharu bahwa diberikan kesempatan melihat rumah di mana kakek dan nenek saya membesarkan ibu saya sampai umur 3 tahun. Kemudian mereka pindah ke Maluku, ke Amahusu. Nah, pada saat ini saya ingin membaca puisi menulis Papua yang saya tulis pada tahun 2013 dan dipublish sebagai bagian dari cerita dalam web petisi warga negara NKRI untuk Papua dalam Morning News tanggal 19 Maret 2013. Dan puisi ini ada fotonya tentang pada waktu saya sedang duduk dengan anak-anak dari ketua klasis di Serui, di mana rumah tinggi itu menjadi rumah ketua klasis GKI Serui. Menulis Papua. Menulis tentang Papua, mengingat masa kecil
Nenek bersenandung. Air membiru memecah di pepasiran memutih. Keindahan pantai diserui. Suara mencicit burung elok. Ratu sejakat cendrawasih hinggap di pepohonan di dekat rumah panggung. Menulis Papua, masa dewasa, seperti menyusuri awan pekat, terbang dari Biak ke Serui bersama pesawat kecil, misteri keindahan melewati gelontongan awan, hanya berjalan menuju terang. Menulis Papua, dituntun cahaya ilahi, semakin mendalam, menemukan riwayat Papua. Dari mereka, basudara Papua yang bangkit, menguatkan cerita diri, mengukirnya dalam sejarah bangsa. Menulis Papua untuk nenek, saya meneruskan tuturannya kepada bangsa ini. Sahabat Gria Farsiana, lakonya Wiji Bumi. Puisi adalah cara untuk mengembara bersama dengan kenangan, bersama dengan cerita yang mendalam, tetap tinggal dan diingat. Pada tahun yang sama, bulan November, tanggal 4, 2013, pada waktu itu saya sedang berada di Amerika Serikat, dan bersama dengan suami kami diundang untuk memberi perkuliahan di beberapa tempat di California. Tanggal 4 November tersebut terjadi kecelakaan. Mobil kami mengalami kecelakaan tunggal di Ventura dalam perjalanan dari Pasadena ke Westman College di Santa Barbara. Saya berada di rumah sakit beberapa hari karena tulang belakang saya di titik L4 dan T11 retak. Kemudian saya bisa diizinkan keluar dan saya dibawa ke rumah Profesor Charles Fahardian, seorang antropolog yang penelitiannya di Papua. Beliaulah yang mengundang kami untuk ke Westman College untuk memberi perkuliahan. Nah, pada waktu saya datang ke rumahnya, beliau memberikan buku testimoni Project Papua. Betulan ada tulisannya, Ibu Farsiana, God be with you always, Santa Barbara, California, November 8, 2013. Jadi sesudah kecelakaan 4 hari kemudian saya berada di rumahnya dan saya membaca buku ini pada malam hari ketika saya akan tidur, dan kamar saya penuh dengan artefak, semua dekorasi dan art seni dari Papua ada di dalam kamar itu. Dan saya merasa saya tidur bersama dengan para leluhur Papua. Nah,
Selama 6 bulan saya harus menggunakan gips untuk badan saya supaya tegak dan bisa sembuh tanpa harus operasi. Ya, saya beruntung bahwa Tuhan memelihara kami sehingga walaupun ada retak di L4 dan T11, saya tidak cacat dan saya sampai sekarang bisa bekerja, bisa hidup. Jadi proses kesembuhan saya selama 6 bulan itu adalah merefleksikan perjalanan sakit saya sama dengan perjalanan saudara orang-orang Papua yang ada dalam buku yang ditulis oleh Charles Ahadian tersebut. Nah, karya-karya ini adalah salah satu cara saya membaca buku dan menuangkan di dalam karya seni. Jadi, saya ingin menjelaskan kepada sahabat Ria Varsyana Lakunya Wiji Bumi bahwa biografi pribadi itu adalah perjalanan seseorang yang dituntun dari titik ia mengenal pengalaman orang lain yang paling dekat, dan pengalaman itu tumbuh membekas di dalam dirinya. Dan ketiga, terjadi satu kecelakaan yang hampir menggoncangkan kehidupan seseorang tersebut seperti yang dialami oleh saya bertanya, kenapa kami tidak mati? Kenapa kami masih hidup? Dan kenapa kami hidup dan bertemu pertama sesudah kesakitan itu adalah rumah Papua yang ada di California. Hidup bersama, tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara Papua melalui karya-karya seni. Itu pertanyaan eksistensial, pertanyaan yang sangat penting untuk saya. Dan kesakitan saya itu seperti saya harus alami. Nah, yang paling menarik, buku Petisi Warga Negara NKRI untuk Papua ini diterbitkan pada bulan Maret. Kemudian ada pameran pada tanggal 21 sampai 29 Mei 2013 di Bentara Budaya. Itu pameran tunggal saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia untuk semua. Dan ada seksi tentang Festival Papua. Jadi Maret, Mei, November itu adalah pada tahun 2013 adalah rentetan dari pengalaman kesakitan yang ditulis dan pengalaman kesakitan yang dialami karena tubuh yang sakit. Jadi saya berbaring di tempat tidur, tapi kemudian juga saya bangun dan mengerjakan karya-karya seni. Nah, salah satu karya seni saya yang saya ingin jelaskan di sini adalah cerita dari Helena Matua. Helena Matua adalah seorang perempuan dari Wamena, dan dia bercerita tentang ayahnya namanya Marceli Matua yang pada tahun 1972 sudah masuk penjara karena dituduh menaikkan bendera Kejora, bintang Kejora, yaitu bendera identitas orang Papua.
Dan ceritanya sangat mengharukan karena ayahnya itu di penjara, selama di penjara diperlakukan dengan sangat sadis oleh oknum-oknum yang ada di penjara tersebut. Termasuk kakinya disayat-sayat dengan silet. Jadi dalam keadaan sakit itu saya membuat patung tentang beliau, namanya Marceli Matuan. Dan ini adalah saya yang waktu itu sedang duduk. Jadi belakang saya retak, saya pakai gips dan saya duduk untuk merefleksikan penderitaan dari Bapak Marceli Matuan, ayahanda dari Ibu Helena Matuan, yang kakinya disayat-sayat. Jadi selama beliau berada di penjara, kakinya selalu berdarah. Akhirnya sesudah dia sakit sekali, dia dikeluarkan untuk mendapat pertolongan, tapi kemudian beliau meninggal, tidak bisa tertolong karena ada infeksi di tubuhnya. Tapi ini adalah salah satu bagaimana tubuh saya ada di dalam Bapak Marceli Matuan. Ketika saya sedang dalam proses penyembuhan, saya duduk dalam posisi seperti ini, sangat sakit sekali. Tapi kesakitan saya tidak seberapa dibandingkan dengan kesakitan yang dialami oleh saudara Papua. Nah, ini cerita yang sangat mengharukan karena sebagai warga negara Indonesia, saya tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi di Papua sampai saya bertemu dengan pengalaman tulang belakang saya retak dan diberikan buku dari Dr. Charles Fahadian, cerita-cerita orang Papua. Helena Matuan juga bercerita bagaimana lelaki-lelaki Papua seperti Marceli Matuan, ayahnya, sesudah dipenjarakan, nasib dari para istri yang suaminya sudah dibawa masuk penjara. Mereka ternyata mendapat teror dari para oknum-oknum. Dan bahkan mereka dengan sangat sadis diperkosa. Ketika saya membaca biografi perempuan-perempuan Papua tersebut, saya sangat sedih. Dan itulah yang menyebabkan saya membuat patung bagaimana perempuan Papua disekap oleh oknum-oknum berbaju hijau dan mereka disakiti seolah-olah mereka tidak punya arti. Mereka manusia tanpa nama. Mereka disakiti di tanah mereka sendiri. Ada tulisan Farsiana Papua. Ini juga waktu saya akan membuat, saya harus duduk seperti perempuan Papua yang duduk berserah, kakinya
terlipat. Saya memberi jubah untuk perempuan-perempuan Papua yang disiksa oleh oknum-oknum berbaju hijau. Itu adalah noken yang menunjukkan ketekunan, ketelitian, kesabaran dari perempuan-perempuan Papua. Perempuan-perempuan yang tabah. Mereka perempuan yang kuat dan tidak takut. Dalam karya-karya ini ada tokoh perempuan yang kuat selain Helena Matuan yang bisa bercerita tentang kesakitan dalam keluarganya. Juga buku ini dibuka oleh cerita yang paling mengharukan dari Amelia Jigibalum. Dan Amelia Jigibalum adalah seorang tokoh perempuan dari Wamena, dan ialah yang mengejar Presiden Megawati yang pada waktu itu berkunjung di Papua, tetapi tidak mau bertemu dengan masyarakat Papua yang sudah menunggunya. Jadi Ibu Amelia mengendarai motor dan sambil memegang bendera bintang kejora langsung minta untuk bertemu dengan Ibu Megawati yang ada di dalam mobil. Jadi saya melukis Amelia, Ibu Amelia yang bertemu Presiden Megawati pada waktu itu. Jadi masalah Papua yang sekarang ini kita semua di Indonesia sedang juga prihatin karena program strategi nasional yang dilakukan dan mengambil tanah-tanah masyarakat adat di Merauke adalah persoalan yang sudah lama. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa Presiden Gus Dur pada waktu menjadi presiden mengizinkan bendera identitas Papua. Di zaman Presiden Gus Dur lah nama Irian Barat diganti dengan Papua, dan sekaligus bendera identitas Papua bintang kejora diizinkan untuk dinaikkan bersama-sama dengan bendera merah putih. Ini salah satu lukisan tentang Gus Dur. Jadi saya ingin kutunjukkan lukisan saya Gus Dur dengan tokoh-tokoh Papua. Pada waktu itu mereka tokoh-tokoh Papua semuanya datang ke istana dan diterima oleh Gus Dur. Jadi Gus Dur sangat dikenang oleh masyarakat Papua karena identitas Papua diterima, termasuk nama Papua digunakan sebagai identitas politik di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka bercerita, perempuan-perempuan Papua ini bercerita, dan cerita ini sangat kuat, sehingga saya perlu menuangkan cerita-cerita tersebut di dalam karya seni untuk mengingatkan saya tentang biografi pribadi saya
tanggung jawab saya pada masyarakat Papua. Dan itu adalah tanggung jawab kepada nenek saya yang telah meletakkan cerita Papua sejak saya masih kecil di tempat tidur. Salah seorang perempuan yang sangat kuat, yang juga saya refleksikan ketika saya sedang sakit dan proses pemulihan adalah Mama Yoseba. Dan Mama Yoseba tinggal di daerah Freeport, di Timika, dan beliau pernah disekap di dalam penjara karena beliau menyampaikan protes terhadap eksplorasi pertambangan yang memotong hutan-hutan Papua. Nah, di sini beliau di dalam penjara. Saya melukis beliau dalam penjara. Dalam cerita yang saya baca, beliau dalam penjara dan beliau tidak diberikan makanan. Bahkan makanan beliau ketika akan diberikan itu bercampur dengan kotoran. Tapi beliau bisa kuat dan menjalani penderitaan di dalam penjara. Waktu saya mendengar cerita itu dan saya melihat cahaya emas keluar dari penjara beliau. Jadi di sini adalah Mama Yoseba yang duduk dalam penjara sebagai protes karena pohon-pohon dipotong. Tetapi hatinya seperti emas yang kuat keluar, memberi harapan kepada seluruh masyarakat Papua, mama-mama Papua, untuk tidak goyah, tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan, hak-hak Papua untuk hidup, kemerdekaan masyarakat Papua untuk hidup yang layak. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan asasi yang sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi tidak diberikan penuh sebagai kemerdekaan politik, sebagai hak dari warga negara Indonesia. Saya seperti katakan, perempuan Papua adalah perempuan yang hebat, yang kuat. Perempuan Papua adalah contoh perempuan yang tekun dan mempunyai ide-ide yang cemerlang. Karena membuat noken, ini noken yang saya minta untuk dibuat dalam bentuk blues ya dan rock, itu tidak mudah. Dari benang kulit pohon bisa dibuat seperti ini, dan mereka menggosok di pahanya. Jadi satu penghormatan saya kepada Papua adalah perempuan Papua seperti pohon. Saya buat perempuan Papua keluar dari pohon karena saya tahu bahwa noken dibuat dari pohon, dan karena itu mereka cinta, sayang, peduli untuk memelihara pohon-pohon. Perempuan Papua yang keluar dari pohon. Nah, saat ini kita prihatin karena Mama Yasinta Moewen sampai sekarang belum tampil ya, atau keluarga dan masyarakat Papua belum tahu di mana beliau sesudah film Pesta Babi viral ya. Dan melalui podcast Gria Farsiana Lakunya Wiji Bumi, saya mengundang semua masyarakat Papua untuk tetap tekun dalam doa.
Karena hanya dengan mengerti kekuatan dalam sejarah biografi diri dari setiap orang, setiap tokoh, setiap komunitas, disitulah kemerdekaan sejati Papua akan diraih. Jadi Mama Yasinta di mana saja berada, saat ini Mama Yasinta bisa lihat sendiri cerita perempuan-perempuan Papua yang sudah ada lebih dulu, yang memberi inspirasi kepada Mama Yasinta untuk berjuang, menjaga pohon-pohon, menjaga noken, menjaga babi, karena babi juga digendong seperti bayi menggunakan noken. Sahabat Gria Farsiana, lakunya Wiji Bumi, tibalah saatnya kami harus mengakhiri episode ke-9 ini. Saya sebenarnya tidak mau berhenti karena ada banyak hal yang saya ingin bercerita tentang biografi Papua dalam hubungan dengan biografi pribadi saya dan juga biografi semua warga Indonesia. Saya ingin mendorong supaya kami semua terbuka melihat hubungan kami satu sama lain untuk membangun Indonesia yang kuat, saling menghormati satu sama lain, saling mendukung. Indonesia yang asasi adalah Indonesia yang bukan karena program pemerintah, tetapi dasar dari program pemerintah adalah penghormatan asasi kepada setiap individu, masyarakat, warga negara yang lahir dan ada di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya kami semua bahagia menemukan biografi diri sendiri yang menjadi dasar kita untuk membangun komitmen dalam kerja-kerja di tengah pelayanan kepada sesama dalam masyarakat untuk menuju pada Indonesia yang adil, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati Indonesia.